Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah SAG, Guru SM Negeri 1 Dharma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK IAIN Juru. Hari ini, 18 Juli 2022, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 terkait sikap kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya, kemudian setelah itu berdoa ya, dipimpin oleh KM. Silakan Cindan. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Ibu berpesan ya, mudah-mudahan kita ke depannya akan tetap selalu sehat, selalu dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan keberkahan. Ya. Kemudian karena hari ini dan masih dalam keadaan COVID, ya. Jadi ibu minta kalian tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Ya. Anak-anak sekalian masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Berbusana sesuai dengan syariat Islam. Ibu mau tanya, apa hukum berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Wajib. Hukum menutup aurat itu hukumnya Wajib. Kalau batasan aurat laki-laki Dari pusar sampai lutut. Kalau batasan aurat perempuan Seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kalian bisa menganalisis makna surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Tujuan yang kedua, kalian bisa menguraikan sikap yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Tujuan yang ketiga, kalian bisa merinci contoh dari sikap yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, ya. Dan yang keempat, kalian bisa menguraikan manfaat atau hikmah dari sikap kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah. Kalian paham? Paham. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan menampilkan sebuah tayangan film pendek ya. Silakan kalian simak, kalian amati, kemudian nanti kalian bisa membuat pertanyaan sebanyak mungkin. Ya? Ya, Bu. Silakan simak. Ini adalah tayangan video yang
Yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya ya. Yang pertanyaan pertama siapa? Ya, Selfie. Apa pertanyaannya? Apa penyebab tawuran antar pelajar? Apa penyebab tawuran antar pelajar? Yang pertama. Barangkali. Yang kedua, pertanyaan kedua kita dulu ya. Ulfa. Apa dampak negatif dari tawuran? Apa dampak negatif dari tawuran? Oke, pertanyaan ketiga. Apa Meli? Bagaimana caranya untuk mengatasi supaya tidak terjadi tawuran? Bagaimana caranya untuk mengatasi supaya tidak terjadi tawuran? Baik, sebelum Ibu menjawab, barangkali ada di antara kalian yang menjawab pertanyaan dari Selfie. Siapa yang mau menjawab? Ya, bismillah. Penyebab terjadinya tawuran antar pelajar diantaranya ketersinggungan, salah paham, kalah dalam pertandingan, memiliki kontrol diri yang lemah, pengaruh sosial media, faktor komunitas dan lingkungan. Ya, apa penyebab terjadinya tawuran? Itu pertanyaan dari Selfie. Dijawab sama Jidan, katanya karena kurangnya kontrol diri atau pengaruh lingkungan, pengaruh internet, pengaruh media sosial dan sebagainya ya. Pertanyaan kedua dari Ulfa. Siapa yang apa pertanyaannya? Apa dampak negatif dari tawuran? Siapa yang mau menjawab? Apa dampak negatif dari tawuran? Ya, Mary. Dampak negatif dari tawuran yaitu menimbulkan luka, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, merusak citra diri sebagai pelajar, merusak penampilan dari sekolah, mengganggu proses belajar mengajar. Ya, tanya. Dampak dari tawuran pertama bisa menimbulkan luka-luka, bahkan menimbulkan korban jiwa. Kemudian yang kedua, merusak citra diri pribadi, keluarga maupun lembaga. Ya, itu dampaknya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya untuk mengatasi supaya tidak terjadi tawuran? Siapa yang mau jawab? Ya, Meme, jawabannya apa? Cara untuk mengatasi supaya tidak terjadi lagi tawuran yaitu pemberian sanksi tegas dari aparat hukum untuk siswa yang melakukan tawuran, pemberian sanksi tegas dari sekolah untuk siswa yang melakukan tawuran, penanaman nilai-nilai agama dan budi pekerti. Ya, bagus jawabannya. Baiklah anak-anak, video tadi adalah berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kalian sudah simak tadi videonya. Itu adalah tayangan video remaja seusia kalian pelajar yang tidak patut untuk kalian tiru karena akan menimbulkan dampak negatif bagi diri kita, bagi keluarga maupun bagi lembaga. Ya, baiklah anak-anak, kita mulai ke pembelajarannya. Ini adalah materi yang kita bahas hari ini, meniti kehidupan dengan kemuliaan, yaitu menganalisis surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ini adalah peta konsepnya, ya, yang akan kita pelajari. Menganalisis surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian menganalisis surat Al-Hujurat 12, mengimplementasi surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Itu ada 3 sikap: kontrol diri, kemudian berprasangka baik, dan menjalin persaudaraan. Dan yang berikutnya adalah manfaat sikap dari kontrol diri, kemudian prasangka baik dan persaudaraan. Kemudian ini 3 sikap ya, implementasi dari surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Contoh perilaku persaudaraan, contoh perilaku kontrol diri, dan contoh perilaku prasangka baik. Kemudian manfaat sikap kontrol diri, manfaat sikap prasangka baik, dan manfaat sikap persaudaraan. Itu ya. Baiklah anak-anak, kita akan menyelesaikan LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian duduk berkelompok, kemudian nanti kalian selesaikan lembar LKPD itu dengan berdiskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompoknya. Nanti setelah selesai kalian berdiskusi, perwakilan dari kelompoknya melaporkan hasil kelompoknya ya. Kalian paham?
silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Kemudian nanti selesai diskusi, kalian perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusinya. Paham ya? Ya, paham, Bu. Mana ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Ini tugasnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang giliran kelompok 1 yang maju terlebih dahulu ya. Silakan. Yang lainnya silakan simak laporan dari kelompok 1 dan barangkali mau ada yang ingin tanyakan nanti. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, makna surat Al-Hujurat ayat 10 berisi tentang umat Islam hendaknya menciptakan persaudaraan dan perdamaian. Yang kedua, perintah mendamaikan saudaranya yang berselisih. Yang ketiga, umat Islam senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, makna surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu perintah untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk. Yang kedua, perintah untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, larangan menggunjing, gibah, dan sejenisnya. Yang keempat, perintah untuk bertakwa. Selanjutnya, sikap sebagai implementasi dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, yaitu kontrol diri, husnudzon, dan yang ketiga, ukhuwah atau persaudaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, itu laporan dari kelompok diskusi dari kelompok 1. Barangkali ada yang mau ditanyakan kelompok 1 boleh, silakan. Bisa kasih. Diingat-ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, husnudzon adalah prasangka baik. Jelaskan macam-macam husnudzon. Husnudzon adalah berprasangka baik. Jelaskan macam-macam husnudzon. Itu pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, Zidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini bertanya, ada 3 macam husnudzon, di antaranya husnudzon terhadap Allah. Bagaimana cara husnudzon terhadap Allah? Ya. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Silakan sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, apabila ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, saya persilakan. Izin menjawab. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Husnudzon ada 3 macam, yaitu husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzon terhadap sesama, dan husnudzon terhadap diri sendiri. Ya, husnudzon ada 3 macam, terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Betul sekali jawabannya. Oke. Silakan lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bersikap ikhlas terhadap
macam, yaitu husnudzon terhadap Allah, yang kedua husnudzon terhadap sesama teman, dan yang ketiga husnudzon terhadap diri sendiri. Selanjutnya, contoh husnudzon terhadap Allah yaitu bersikap ikhlas terhadap ujian atau cobaan yang diberikan Allah, dan yang terakhir selalu bersyukuri atas segala rezeki yang Allah berikan. Sekian presentasi hasil kelompok kami. Ditutup bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Sekarang silakan giliran kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya. 1. Contoh perilaku kontrol diri. Menjenguk dan mendoakan orang yang kena musibah atau sakit. Membantu teman atau saudara yang membutuhkan. Mendamaikan jika ada orang yang berselisih. Iya. Bergaul dengan sesama. 2. Contoh perilaku husnudzon. Menahan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenang atau tidak disenangi. Mampu menguasai diri saat ada dorongan untuk berbuat dosa, segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam menghadapi masalah, dan selalu berpikir positif. Gemar memberikan pertolongan kepada orang lain. Contoh perilaku ukhuwah. Menerima dan menghargai pendapat orang lain. Menerima dengan ikhlas semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan tugas-tugas sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali yang akan dipertanyakan silakan. Silakan yang mau bertanya kepada kelompok 2 ya. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, manfaat dari sikap kontrol diri yaitu dapat meminimalisir dari akibat negatif karena selalu berpikir matang. 2. Berusaha berbuat yang terbaik karena akan dipertanggungjawabkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup menjadi tenang dan damai. 3. Banyak teman. Dan untuk yang kedua yaitu manfaat dari sikap husnudzon. Yang pertama yaitu selalu optimis dalam menjalani hidup. Yang kedua, terhindari dari sifat iri, dengki, ria, takabur, permusuhan, dan putus asa. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap peduli, santun, tulus, pemaaf, dan sikap emosional. Serta yang ketiga yaitu manfaat dari sikap ukhuwan. Yang pertama yaitu ukhuwan melahirkan akhlak mulia. Yang kedua, ukhuwan memperkokoh tali persaudaraan. Dan yang terakhir, menumbuhkan persatuan dari kesatuan. Baiklah, dari hasil diskusi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Jika ada, dipersilahkan. Dari pertanyaan yang telah kalian sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri perilaku persaudaraan yaitu suka membantu atau menolong teman yang kesulitan. Kedua, menengok teman yang sakit. Yang terakhir yaitu memberi nasihat teman yang punya masalah. Serta contoh husnudzon terhadap diri sendiri yaitu yang pertama belajar dengan rajin, yang kedua berdoa, dan yang terakhir selalu optimis dalam segala hal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan kalian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, diskusinya sudah selesai dan perwakilan dari tiap kelompok tadi sudah maju semua ke depan.
dan hasilnya bagus-bagus ya. Ibu tanya sekali lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Paham. Bagus. Sekarang ibu mau bertanya, apa makna dari surah Al-Hujurat ayat 12? Ya, Meme. Makna surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu perintah untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk, Ya. perintah untuk tidak mencari-cari kesalahan lain, Ya. larangan memuji, gibah dan sejenisnya, perintah untuk bertakwa. Ya, terima kasih jawabannya betul sekali. Baik, pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 sikap yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Mary. Yang pertama, menjauhkan diri atau menjauhkan nafsi. Iya. Yang kedua, prasangka baik atau tujuan. Yang ketiga, persaudaraan Ya. atau ukhuwah. Terima kasih, betul jawabannya ya. Sekarang pertanyaan 3, sikap apa saja yang bisa mempererat tali persaudaraan? Ulfa. Yang pertama, menahan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi atau tidak disenangi. Ya, Yang terus? kedua, mampu menguasai diri. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi masalah dan selalu berpikir positif. Ya, terima kasih, betul sekali jawabannya ya. Yang keempat, apa hikmah dari husnuzon? Selfie. Contoh hikmah husnuzon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selalu optimis dalam menjalani hidup. Ya. Yang kedua, terhindar dari sifat iri, Ya. benci, riya, takabur, permusuhan dan putus asa. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap peduli, santun, tulus, maaf dan emosional. Ya, terima kasih jawabannya. Betul sekali ya. Baiklah anak-anak, kita simpulkan bersama-sama ya pelajaran hari ini. Oke. Kesimpulan yang pertama, makna surah Al-Hujurat ayat 12 apa saja? 1. Perintah untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk. 2. Perintah untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. 3. Larangan memuji, ibadah dan sejenisnya. Ya, pertanyaan yang kesimpulan yang kedua. Sikap yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 apa saja? 1. Kontrol diri. 2. 3. Persaudaraan. Oke. Sekarang kesimpulan yang ketiga. Contoh perilaku yang bisa mempererat tali persaudaraan. 1. Dua. Yang ketiga. Bagus. Kesimpulan yang keempat. Bagaimana manfaat atau hikmah dari sikap husnuzon? Tiga. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan, berarti kalian sudah paham dengan materi hari ini. Dan ibu anggap cukup ya. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian baca surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan makhraj yang benar. Dan minggu depan kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Paham ya? Paham. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.